rekan sekalian dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan edukatif kepada masyarakat. Pada hari ini Kamis 12 Februari 2026, Polda Metro Jaya akan menyampaikan hasil capaian operasi kepolisian kewilayahan Pekat Jaya 2026 sebagai komitmen nyata menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, kondusif menjelang bulan suci Ramadan. Hadir pada siang hari ini Bapak Kasatgas Ops Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Dwi. Hadir juga Direktur Reserse Narkoba Kombes Ahmad David. Hadir Direktur PPA PPO Kombes Dr. Rita. Hadir juga Bapak Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Iman Imanuddin bersama Kasubit Penmas. Operasi ini dilaksanakan dengan kurun waktu 15 hari terhitung 28 Januari 2026 sampai dengan 11 Februari 2026 dengan melibatkan 675 personil gabungan Polda Metro Jaya, Polres jajaran, unsur TNI, serta dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sasaran operasi meliputi tawuran, kami ulangi, sasaran operasi meliputi tawuran, geng motor, premanisme, peredaran miras dan obat terlarang, petasan, balap liar hingga kejahatan jalanan. Walaupun kegiatan operasi Pekat Jaya 2026 dinyatakan selesai kemarin hari, tetapi proses upaya-upaya preemptif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan pembentukan Satuan Tugas Anti Tawuran yang dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya ini tidak ada batas waktu. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk membuat wilayah DKI aman, zero dari tawuran. Pelaksanaan penegakan hukum dan upaya-upaya preventif dan represif yang tegas serta terukur dapat mengedepankan pendekatan yang humanis. Kami memberikan perhatian khusus terkait tentang fenomena tawuran dan kekerasan jalanan. Ini memberikan impact yang tidak baik dalam kondisi keselamatan, kondisi masa depan anak-anak dan remaja. Nanti akan disampaikan oleh Kasatgas Op termasuk upaya preemptif, preventif, dan represif. Nanti akan dijelaskan juga bahwa penggunaan ataupun memiliki senjata tajam pada saat melaksanakan aksi tawuran ataupun kriminalitas lainnya itu ada pasal pidana, akan kami sampaikan. Begitu juga apabila senjata tajam itu mendapati korban seperti membacok, melukai korban lainnya, akan kami sampaikan pasal pidana. Termasuk kepada kita semua yang melihat, mengunggah konten video peristiwa tawuran, itu juga ada sanksi pidana. Kami akan jelaskan secara detail. Dalam pelaksanaan operasi secara keseluruhan, Polda Metro Jaya menangani 772 kasus, mengamankan 937 orang terhadap para pelaku, 487 orang dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan 450 orang dilakukan pembinaan. Selain penindakan terhadap pelaku, petugas juga mengamankan berbagai barang bukti yang kita saksikan secara bersama-sama. Ada berbagai jenis senjata tajam, ada berbagai jenis obat-obatan, minuman keras, narkotika yang diungkap oleh Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Ini kami jelaskan bahwa ada 225.000
280 butir obat terlarang, 20.802 botol minuman keras, dan 572 petasan. Kemudian untuk narkotika diamankan 11.422,03 gram sabu, 40.492,8 gram ganja, termasuk barang bukti lainnya berupa tembakau sintetis, serbuk ekstasi, serta uang tunai sebesar Rp23.683.000. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sudah menyelamatkan ratusan ribu generasi penerus bangsa. Selain itu, kegiatan ini tetap dilakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan periode yang sama. Mencatat 603 orang diamankan dari 388 kasus. Terdiri dari 158 orang ditindaklanjuti atau diproses secara hukum dan 445 orang dilakukan pembinaan. Barang bukti dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan ini mencapai 99.919 butir obat terlarang, 2.948 botol miras, serta jumlah barang bukti lainnya dan uang tunai Rp12.337.000. Untuk memudahkan rekan-rekan melihat gambaran besarnya, secara total pada periode tersebut, Operasi Pekat Jaya 2026 dan kegiatan rutin yang ditingkatkan, tercatat ada 1.160 kasus, terdiri dari 772 kasus hasil operasi dan 388 kasus dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Pada kesempatan ini kami memberi kepada Kasatgas Op, Direktur Samapta Polda Metro Jaya untuk menyampaikan secara komprehensif kepada rekan-rekan media sekalian. Silakan, kami persilakan Bapak Dir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas terkait dengan kegiatan operasi Pekat Jaya 2026, di mana pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 15 hari. Kami menggunakan beberapa pola, baik kegiatan preventif, preemptif, maupun penegakan hukum. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama pelaksanaan kegiatan operasi ini, baik preventif, preemptif maupun di dalam penegakan hukum, ini terus kami lakukan upaya-upaya kegiatan di lapangan, sehingga apa yang tadi sudah disampaikan bahwa selama pelaksanaan kegiatan operasi itu kita bisa melaksanakan kegiatan baik penegakan hukum terkait aksi tawuran, karena kita lebih kepada memfokuskan aksi tawuran. Jadi selama pelaksanaan kegiatan operasi itu kita bisa minimalisir dari aksi tawuran yang terjadi selama ini. Jadi hasil untuk pelaksanaan kegiatan tawuran sendiri ada 35 aksi tawuran selama ini, dan kita sudah bisa amankan dengan beberapa barang bukti seperti yang ada di depan ini. Jadi para pelaku aksi tawuran ini ada anak-anak maupun dewasa. Jadi tentunya kita juga melakukan kegiatan pelaksanaan untuk penegakan hukumnya maupun pola kegiatan pembinaan. Dan ini terus akan kita lakukan. Jadi tidak hanya berhenti pada tataran penegakan hukum, tapi nanti juga akan kita lakukan dalam hal kegiatan preventif maupun preemptifnya. Jadi akan terus ditindaklanjuti sampai nanti mengikuti anak-anak mungkin yang terlibat di dalam kegiatan tawuran, itu akan diikutin terus sampai di level di masyarakat. Jadi ada beberapa program. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan operasi ini, kita tidak berhenti,
tapi akan terus berkelanjutan dan terus akan berkesinambungan supaya Jakarta memang benar-benar itu ciru dari tawuran seperti apa yang sudah disampaikan oleh menjadi peran dari Bapak Kapolda. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena secara umum tadi hasil sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dir Samapta. Tadi sudah disampaikan bahwa operasi ini tidak berhenti dengan deadline operasi Pekat Jaya, tetapi secara kontinu berkelanjutan untuk tetap dilaksanakan dalam kegiatan satuan tugas anti tawuran. Selanjutnya dari penjelasan Bapak Dir Samapta, kita juga melihat bagaimana adanya obat-obatan terlarang, termasuk ada jenis narkotika dan psikotropika. Untuk lebih jelas secara materi dapat dijelaskan oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kabid Humas atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akan menyampaikan kepada rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati terkait dengan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk zero tawuran. Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memberantas berbagai peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang menjadi potensi pemicu daripada terjadinya beberapa penyakit masyarakat termasuk tawuran di wilayah Polda Metro Jaya ini. Dan juga bahwa kegiatan yang dilakukan ini untuk menjamin nantinya pelaksanaan puasa pada bulan suci Ramadan bisa berjalan secara nyaman, tenang, dan secara khusyuk. Kami sampaikan dalam kegiatan operasi Pekat bahwasannya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta jajaran Serse Narkoba Polda Metro Jaya dalam periode operasi Pekat tadi sudah disampaikan, kami tegaskan kembali bahwa dalam pelaksanaan ini jajaran Reserse Narkoba telah mengungkap sebanyak 924 kasus tindak pidana narkoba dan telah mengamankan 1.280 orang tersangka dengan jumlah total barang bukti yang kami sita sebanyak 347,94 kilogram. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas untuk rinciannya. Keberhasilan ini adalah suatu bagian yang sangat penting ya di dalam upaya, sekali lagi upaya kita dalam menekan kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Mengingat penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini kerap menjadi faktor utama pemicu kejahatan seperti pencurian, kemudian tawuran, kekerasan, hingga berbagai gangguan ketertiban umum lainnya. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, dengan berbagai pengungkapan yang dilakukan, ini menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak pernah berhenti untuk selalu berupaya membasmi peredaran ini, peredaran narkotika maupun obat-obat berbahaya untuk masyarakat Jakarta supaya menjadi masyarakat yang sehat
dan masyarakat yang bermanfaat di dalam masyarakat itu sendiri. Pada kesempatan yang baik ini, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri oleh aparat kepolisian, melainkan harus melibatkan peran serta yang aktif dari masyarakat untuk memberikan berbagai informasi di wilayahnya terkait dengan banyaknya peredaran gelap narkotika maupun obat-obat berbahaya di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih atas peran serta dari media yang terus menyampaikan berita-berita pengungkapan yang merupakan suatu pelajaran bagi masyarakat bahwa bahaya narkoba ini sangat buruk nantinya bagi kesehatan maupun kehidupan masyarakat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dir Res Narkoba. Tadi sudah disampaikan bahwa pengungkapan narkotika yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu peran aktif juga dari masyarakat, termasuk teman-teman media yang memberikan ada informasi, ada unggahan, termasuk peristiwa yang viral, itu juga menjadi perhatian dari Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih teman-teman media dan masyarakat yang berperan aktif. Selanjutnya hadir juga Bapak Ibu Direktur PPA dan PPO. Ini akan menyampaikan juga bagaimana sinergitas, bagaimana upaya preemptif dan preventif yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO. Karena concern Polda Metro Jaya terhadap bagaimana memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Silakan waktu kami berikan pada Ibu Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam hal ini kami dari jajaran Direktorat Reserse PPA dan PPO bersama-sama dengan Satres PPA PPO di 5 Polres di jajaran Polda Metro Jaya, kemudian dengan masih adanya unit PPA di bawah Satreskrim, kita semua bersama-sama bersinergi dengan para penyidik di Satuan Reskrim, baik itu di Ditreskrim maupun di Satreskrim, untuk menangani anak berhadapan dengan hukum. Jadi perlu diketahui bahwa selama ini kita menormalisasi sebuah kegiatan tawuran itu sebagai kenakalan. Padahal ketika kita ketahui ada sebuah kekerasan, baik itu menggunakan alat maupun tanpa alat, itu sudah masuk dalam tindak pidana. Sehingga di sini kita perlu bersama-sama memahamkan diri bahwa persepsi tawuran itu bukan kenakalan, tapi itu tindak pidana. Kemudian di sini dapat kami sampaikan bahwa pada kegiatan operasi pekat ini ada beberapa tindakan yang kami lakukan terkait dengan kegiatan preemptif, preventif maupun represif. Karena kami selalu bersama-sama dengan para pihak stakeholder terkait di level provinsi, kabupaten, kota, yang mana bicara mengenai preemptif, kami rutin melakukan edukasi, menempatkan petugas Babin Kamtipmas, kemudian unit-unit PPA untuk turun ke sekolah, memberikan edukasi tentang berbagai hal jenis kejahatan ya yang terkait dengan anak. Kemudian sosialisasi mengenai dampak hukum ketika mereka menjadi ABH. Jadi ABH itu anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai anak korban maupun sebagai anak pelaku dan juga anak saksi. Nah, di sini yang masih belum banyak dipahami bahwa ketika kita melakukan penyebaran identitas, hal positif memang kita dapatkan. Namun demikian ketika sudah tertangani, kami harapkan publik untuk juga tidak menyebarkan lagi identitas. Kenapa? Karena memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tata cara bagaimana kita dilarang untuk mempublikasikan identitas anak. Karena sejatinya ketika anak, ya kita sebut anak itu adalah anak sebagai pelaku, maka dia merupakan korban dari pola asuh yang salah, korban dari pembinaan yang salah. Sehingga konsep pendekatan yang ada di Undang-Undang SPP adalah bagaimana memulihkan ke kondisi semula. Jadi tentunya ini menjadi PR kita bersama, yang mana dalam implementasinya kami melibatkan orang tua, ya tidak segan-segan orang tua, pihak sekolah, kemudian dari Satpol PP juga kita libatkan bagaimana untuk melakukan pencegahan di setiap lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial. Kemudian di sini kami juga bekerja sama dengan rekan-rekan penyidik dari cyber, bagaimana ketika melakukan patroli cyber kemudian ditemukan ada konten-konten yang menyebarkan kekerasan, karena
pembuatan konten kekerasan ini rupanya menjadi sebuah fenomena. Seorang anak dia sengaja membuat konten itu untuk menunjukkan jati diri. Jadi pride dia sebagai personal maupun pride dia sebagai seorang komunitas atau kelompok. Nah, tentunya di sini kita melihat ini perlu peran kita bersama, sehingga pada beberapa kejadian kami melibatkan orang tua yang mana mereka juga memiliki tugas dan peran untuk memeriksa media sosial atau akun-akun yang ada di device di handphone anak-anak. Nah, memang ini ada kesulitan, sehingga kami bersama-sama nanti akan bergerak dengan Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah bagaimana memahamkan anak, karena kebanyakan anak tidak mau dilihat passwordnya, ya, semuanya ditutup dari orang tua. Nah, ini perlu peran bersama, apalagi ketika mereka sudah terjaring, maka mereka ada komitmen harus membuka. Dan dari hasil beberapa temuan, kami temukan ada link akun maupun konten yang menunjukkan adanya konten-konten kekerasan, sehingga kami lakukan upaya mengajukan permohonan ke Komdiji untuk dilakukan take down terhadap konten tersebut. Kemudian terkait dengan kegiatan preventif, kami bersama-sama dengan tim patroli, ya, melakukan patroli dialogis dan juga aksi patroli malam ketika ditemukan ada indikasi anak-anak yang masih berada di luar. Kemudian kita lakukan pengecekan dan ternyata kita dapati beberapa anak itu sengaja menyembunyikan alat senjata tajamnya tidak bersamanya. Jadi ketika kami lakukan upaya penanganan, ada juga yang alat sajam itu ada pada anak, tapi ada juga yang dia ada di sekitar, disimpan di semak-semak dan lain-lain. Dan sehingga ini menjadi sebuah pola yang sekali lagi kami katakan bahwa tawuran ini merupakan satu aksi tindak pidana yang terpola. Sehingga tugas kami adalah bagaimana kami melakukan pemetaan dan juga memutus mata rantai. Karena ketika mereka mendapatkan alat senjata tajam, ini bukan dengan serta-merta begitu saja dia dapatkan, tapi ada jaringan dan mereka melakukan media sosial. Ini menjadi tugas kami untuk melakukan profiling melalui media sosial sehingga kita bisa menemukan siapa aktor di belakang ini semuanya. Kemudian dalam kegiatan represif kami dengan para penyidik Satreskrim, terima kasih Bapak di Reskrim karena selalu bersinergi dengan kami, saling menguatkan, mengingat kami direktorat baru, Sat baru, tentu belum seutuhnya kami memiliki penyidik di PPA, sehingga kami berkolaborasi manakala terjadi upaya diversi, karena dari beberapa kasus memang harus dilakukan diversi, karena diversi ini dilakukan terhadap tindak pidana yang kita ketahui ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, sehingga kita tidak melakukan upaya penegakan hukum, tapi kita lakukan diversi. Tapi ketika di sini korban pun tidak menghendaki kita sebut dengan diversi gagal, maka proses kita lanjutkan. Nah, tentunya di sini rekan semuanya bahwa kita tidak sendiri, para tokoh masyarakat, tokoh agama pun kita libatkan. Pada saat kami mengembalikan anak yang memang dalam identifikasi tidak ditemukan adanya alat bukti untuk dia bisa kita naikkan menjadi seorang anak atau pelaku, maka kami mengundang orang tua, kemudian pihak sekolah dan juga tokoh masyarakat. Karena mereka ketika kami kembalikan, mereka harus dalam pengawasan. Saat itu juga kami tugaskan kepada orang tua untuk mengecek, memeriksa apakah di rumahnya, di kamarnya masih tersimpan senjata tajam, ada miras, ada obat-obat terlarang. Ini kami berikan tugas. Bahkan handphonenya pun langsung kami minta untuk dilakukan pengecekan. Karena dari situlah kita akan mengetahui siapa sebetulnya grup-grup yang diikuti oleh para anak ini. Dan kemudian terhadap pihak sekolahan tentu sudah berjalan juga, mereka memiliki komitmen ketika anak ini diketahui ya melakukan tindak pidana, maka ada sanksi yang dilakukan yaitu pencabutan kartu Jakarta Pintar. Dan ini sangat merugikan karena tentu mereka dan orang tua tentu sangat mengharapkan adanya KJP ini masih terus berlangsung. Tapi ketika itu menjadi kebijakan sekolah, pemerintah, maka itu di luar dari kewenangan kami. Rekan-rekan sekalian, intinya di sini bahwa kami selalu menekankan kepada para pelajar bahwa keterlibatan mereka dalam tawuran itu merupakan tindak pidana dan sangat berisiko bagi dia sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar. Dan tentunya penanganan tawuran ini tidak hanya berhenti di tempat kejadian, karena kami harus mengakhiri dengan memutus pola ya melalui intervensi ke sekolah. Kemudian kami akan terus melakukan sosialisasi kepada orang tua dan melakukan pemetaan tempat mereka berkumpul atau hotspot ya yang sering kami dapati ada indikasi tawuran, kemudian ada indikasi mereka terjadi kita dapatkan adanya miras dan obat-obat terlarang. Kemudian dengan pemutusan jaringan geng ya kita dapatkan juga kita harus mencari siapa provokator di belakangnya, kemudian juga mencegah di ruang digital.
Selain itu juga kita akan mengembangkan bagaimana pola ini bisa betul-betul kita ketahui dan kita putus mata rantainya. Kami menempatkan penanggulangan tawuran ini sebagai fokus utama dalam operasi ini. Meskipun sudah selesai, tapi kami akan terus berlanjut karena keselamatan generasi muda ini merupakan prioritas kami. Sehingga mari kita jaga Jakarta, kita selamatkan generasi muda. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dir PPA dan PPO. Kita sudah mendengar bersama. Bukan hanya sekedar penindakan penegakan hukum, tetapi ada upaya preemptif dan preventif. Baik itu melaksanakan sambang, edukasi ke sekolah-sekolahan, termasuk melaksanakan patroli, baik itu skala kecil, sedang, dan skala besar, dengan pelibatan dari TNI dan pemerintah Kota DKI. Dengan adanya beberapa penyampaian tadi, kami juga menghimbau, mengajak kepada masyarakat, kepada teman-teman media, apabila terkait tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban, untuk kita bersama-sama menjaga privasi, menjaga ruang identitas. Kami juga berusaha untuk tidak secara vulgar, makanya teman-teman media juga harus memahami bagaimana upaya-upaya kita untuk melindungi seorang anak. Setelah dari penyampaian dari Ibu Direktur PPA dan PPO, kita juga akan mendengar dari Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan hasil operasi Pekat Jaya, termasuk ada 2 kejadian yang diungkap. Itu kejadian pembunuhan yang terjadi di Bekasi, termasuk kejadian pembunuhan yang di daerah Priuk, Papanggo. Ini juga hasil dari operasi Pekat, termasuk ada barang bukti salah satu yang berada di depan yang kita tampilkan. Silakan kesempatan kami berikan kepada Bapak Direktur untuk bisa menyampaikan ungkapan itu hasil dari operasi Pekat Jaya. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami akan menginformasikan beberapa informasi terkait dengan pengungkapan dan pelaksanaan operasi Pekat Jaya 2026 yang dilaksanakan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah melaksanakan operasi penyakit masyarakat atau dengan sandi operasi Pekat Jaya tahun 2026 yang sudah berlangsung selama 15 hari dari mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 11 Februari 2026, di mana operasi ini dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan preemptif, preventif maupun represif serta dukungan operasional dengan sasaran utama berbagai jenis penyakit masyarakat seperti tawuran, kemudian penggunaan narkoba, miras ilegal, kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian biasa, serta peredaran petasan secara ilegal dan premanisme. Dari hasil kegiatan operasi ini yang dilakukan di 30 titik target operasi sesuai dengan target 30 titik yang berhasil kami lakukan penindakan penegakan hukum maupun upaya-upaya preventif dan preemptif lainnya, juga dilakukan penindakan terhadap 742 titik lokasi non target operasi. Kegiatan operasi ini tercatat ada 442 laporan polisi yang masuk, kemudian di dalamnya adalah 772 kasus tindak pidana. Dari kegiatan tersebut, rekan-rekan sekalian, beberapa pelanggaran hukum yang berhasil kami lakukan penindakan dan pengungkapan, diantaranya
pencurian dengan pemberatan terdapat 77 kasus, kemudian pencurian kendaraan bermotor 17 kasus, pencurian dengan kekerasan 3 kasus, kemudian tawuran 24 kasus, termasuk di dalamnya yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, 2 kejadian menonjol yang terjadi di wilayah Jakarta Utara dan Bekasi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan. Rekan-rekan sekalian, capaian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas, terukur, dan responsif telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk menekan angka gangguan Kamtibmas yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain itu juga pelaksanaan operasi kami sampaikan sudah melampaui dari target operasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tadi kami sudah sampaikan 30 target TO dan 700 lebih untuk non-TO. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pelaksanaan operasi Pekat Jaya ini, kami informasikan bahwa terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, kami telah tersangkakan beberapa orang yang tadi kami sampaikan informasinya yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, kami terapkan pasal 306 KUH Pidana tentang pemilikan senjata api maupun senjata tajam dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Kemudian pasal 307 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian yang kedua, terhadap peristiwa hukum dalam bentuk penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Rekan-rekan, kami sampaikan hal ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan kita semua jangan sampai terjerat dengan pasal-pasal ini karena perbuatan yang dilakukan. Penyerangan dan perkelahian secara berkelompok, kami terapkan pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 ini dendanya 50 juta rupiah. Kemudian ayat 2-nya, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang, maka dipidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian yang ketiga, perbuatan dalam bentuk pengeroyokan, yaitu pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 1, setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah. Adapun ayat 2-nya bahwa jika kekerasan itu sebagaimana tadi ayat 1 mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, maka pidananya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta rupiah. Kemudian ayat 3-nya bahwa jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi itu mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan ayat 4-nya, jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang, jadi pengeroyokan ini mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian
Yang keempat, rekan-rekan sekalian, apabila peristiwa hukum tersebut memenuhi unsur pasal penganiayaan, maka dipersangkakan pasal 466 KUH pidana. Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta rupiah. Kemudian ayat 2-nya juga jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan jika perbuatan dimaksud tadi itu penganiayaannya mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan pasal 467, yaitu penganiayaannya dengan rencana lebih dulu. Artinya kegiatan penganiayaan ini sudah direncanakan sebelumnya. Maka dipidana penjara paling lama 4 tahun. Dan apabila perbuatan penganiayaan yang direncanakan tadi itu sebagaimana ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara 7 tahun. Dan apabila mengakibatkan matinya orang, maka dipidana dengan pidana penjara 9 tahun. Kemudian yang kelima, rekan-rekan sekalian, apabila peristiwa hukum itu adalah peristiwa perbuatan pidana pembunuhan, maka diterapkan pasal 456 KUH pidana, yaitu setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian ayat 2-nya, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu pembunuhan merampas orang lain tadi, merampas nyawa orang lain, dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, yaitu dilakukan terhadap keluarga, pidananya dapat ditambah sepertiga. Artinya penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok yang tadi 15 tahun. Kemudian ayat 3-nya, pembunuhan yang diikuti atau disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya. Jadi ada perbuatan pidana pendahuluan untuk memudahkan perbuatan pidana pembunuhannya, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemudian yang keenam, rekan-rekan sekalian, kami sampaikan juga terhadap peristiwa hukum yang memenuhi unsur pidana ajakan tindak pidana dengan lisan atau tulisan. Jadi mengajak melakukan tindak pidana dengan lisan ataupun tulisan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan pidana dengan pidana denda kategori 5 paling banyak 500 juta rupiah. Huruf A mengatakan bahwa menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Ini penghasutan. Kemudian B-nya menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Kemudian yang ketujuh, rekan sekalian, perbuatan hukum yang memenuhi unsur pasal ajakan melakukan tindak pidana dengan sarana teknologi informasi, maka dapat dikenakan pasal 247 KUH pidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya, terhadap peristiwa hukum yang memenuhi unsur pasal pencurian dengan pemberatan, dapat diterapkan pasal 477 KUH pidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah. Kemudian ayat 2-nya bahwa jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F-nya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian berikutnya
terhadap peristiwa hukum yang memenuhi unsur pasal pencurian dengan kekerasan, maka dapat diterapkan pasal 479 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dan ayat 2-nya mengatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukannya pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, kemudian pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, atau memanjat, memakai anak kunci palsu atau menggunakan perintah palsu. Ayat 3-nya menyatakan bahwa jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mengakibatkan matinya orang, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu serta disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, terhadap peristiwa hukum yang memenuhi unsur pasal pemerasan dapat dipidana dengan pidana penjara pasal 482 KUH pidana dengan ancaman paling lama 9 tahun. Kemudian terhadap peristiwa hukum yang memenuhi pasal penadahan dapat dipidana dengan pidana penjara pasal 591 KUH pidana dengan ancaman pidana 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami informasikan tadi kami sampaikan bahwa selama proses operasi Pekat Jaya 2026 ini ada 2 kejadian menonjol sehingga hilangnya nyawa orang. Saat ini kami sudah melakukan pengungkapan terhadap perkara dimaksud. Yang pertama yaitu kejadian di wilayah Jakarta Utara, di mana di wilayah Jakarta Utara telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau kepemilikan senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 KUH pidana dan atau pasal 307 KUH pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terjadi di Jalan Papanggo 3B, Papanggo, RT 1 RW 5 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, di mana itu terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026 sekira pukul 03.15. Korban merupakan seorang warga yang bertempat tinggal di lokasi kejadian yang beralamat di Jalan Papanggo. Adapun motif dari para pelaku, di mana para pelaku secara acak melakukan pencarian korban. Jadi pelaku berputar-putar dengan acak mencari ke tempat-tempat atau wilayah yang berada di wilayah Jakarta Utara. Kemudian pelaku melakukan pembunuhan dan memancing upaya tawuran. Saat ini kami sudah melakukan penyidikan dan berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kami telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu tersangka SH alias B usia 20 tahun, kemudian tersangka SH alias D usia 18 tahun. Terhadap 2 orang tersangka ini saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Para tersangka dikenakan pasal 458 ayat 1 KUHP atau pasal 468 ayat 2 KUHP dan atau pasal 446 ayat 3 KUHP dan atau pasal 307 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara.
Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, masih kejadian menonjol yang terjadi selama proses atau selama pelaksanaan operasi Pekat Jaya, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, terjadi di wilayah Bekasi Kota. Saat ini penyidik sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 2 orang tersangka, yaitu AR usia 28 tahun, kemudian ARS usia 27 tahun. Terhadap keduanya, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, dan terhadap para tersangka dikenakan pasal 458 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 479 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman penjara paling lama seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan hasil dari pelaksanaan operasi Pekat Jaya 2026 yang sudah dilaksanakan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami terus akan berupaya untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum sudah menyampaikan, termasuk tadi sekalian konferensi pers hasil dari kejahatan, ada 2 kasus pembunuhan Bekasi dan Tanjung Priok. Tinggallah waktunya pada rekan-rekan sekalian, kita beri waktu untuk rekan-rekan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Mas, baju kotak-kotak. Izin Pak Kabid, Padir, Padir Narkoba, Padir Sopta, Ibu Dir PPA PPO, Kasubdit. Pak izin mau nanya soal yang kasus di Bekasi Pak, yang pegawai P3K. Itu kan terakhir Bapak diungkapkan bahwa motifnya masih didalami gitu kan Pak. Nah kedua pelaku ini kan baru kenal dengan korban gitu. Nah terus apa sebetulnya motif kedua pelaku itu Pak? Itu aja, terima kasih Pak. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, untuk kasus yang tadi yang ditanyakan terkait dengan motif, kami sampaikan bahwa motif yang dipertanyakan oleh rekan-rekan saat ini penyidik masih melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan dugaan motif dari yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kenapa demikian? Karena tentunya kami masih berkonsentrasi pada mengkonstruksikan pasal pidana yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Namun demikian, hasil penyidikan awal saat ini yang bersangkutan hanya ingin menguasai barang yang dimiliki oleh korban. Sementara itu ya, ingin menguasai barang yang dimiliki oleh korban. Jelas ya Mas ya? Jadi ada suatu harapan untuk menguasai barang korban sehingga melakukan aksi pembunuhan. Nah motif ini juga beberapa kali kami sampaikan pada saat proses awal penyidikan ini juga bisa dapat akan berubah di akhir dari masa proses penyidikan. Nah makanya kita belum bisa memutuskan secara sahih motif dari suatu perbuatan. Itu biasanya akan muncul
baik di awal ataupun di akhir dari proses penyidikan. Silakan Mas Amin. Izin Pak Kabid dan Pak Dir, selama operasi Pekerjaya ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah terjadi penurunan atau peningkatan jumlah tersangka? Itu yang pertama. Kemudian, selama melakukan operasi Pekerjaya ini, apakah ada tindakan secara tegas dan terukur terhadap para pelaku atau tersangka? Terima kasih. Nanti yang kedua ada. Baik, terima kasih. Terkait dengan hasil operasi, kalau kami membandingkan dari tahun sebelumnya dengan tahun ini, ya, khususnya aksi tawuran, ya, karena kami fokus pada aksi tawuran yang terjadi selama kegiatan operasi pekat ini. Jadi untuk aksi tawuran selama tahun kemarin dengan saat sekarang ini terjadi suatu penurunan yang cukup tinggi sebenarnya, ya. Dari data yang ada tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 60, tapi untuk saat sekarang ini 35, hampir setengah itu bisa kita turunkan. Tapi terkait dengan pengungkapan senjata tajam, terkait dengan miras, terkait dengan obat-obatan yang menjadi penyebab aksi tawuran, itu terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, pertanyaan yang kedua, apakah selama pelaksanaan operasi ini ada dilakukan upaya tindakan tegas dan terukur? Kita supaya sama-sama sepakati juga dan kita edukasi masyarakat bahwa upaya tindakan tegas dan terukur ini, kalau itu maknanya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tegas, dan kita ukur secara profesional dan proporsional, ya seluruh perbuatan atau peristiwa hukum yang memenuhi unsur pidana, tentunya kami secara profesional dan proporsional melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Kemudian terukur karena dilakukan berbagai upaya yang sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Adapun apabila itu yang dimaksud adalah misalkan tersangka melakukan perlawanan dan petugas kami memberikan upaya untuk melumpuhkan, maka dalam pelaksanaan operasi ini karena tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh tersangka, maka prosesnya pun alhamdulillah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Artinya sama-sama baik itu para petugas kami di lapangan maupun tersangka juga bisa memenuhi pedoman-pedoman penegakan hukum yang humanis, memenuhi pedoman-pedoman penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia, lugas, tegas, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Saya kira itu ya, rekan-rekan. Terjawab ya, Mas Amin ya. Sebelah kanan. Oke, Mbak Hani. Berdiri dong Mbak Hani. Izin Pak Dir dan Ibu Dir, saya Hani dari Kompas.com ingin tanya ke Pak Dir terkait yang di Pondok Gede itu Pak, apakah dari pelakunya ini sudah menyampaikan itu mereka memang sudah direncanakan, terus kronologinya mungkin Pak, dan untuk korbannya ini meninggalnya udah sejak kapan itu udah diketahui belum? Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Jadi untuk yang di Bekasi ya Mbak,
Yang di Bekasi ini memang dari awal mulai tersangka ini berkenalan, kemudian ada niat atau keinginan untuk menguasai beberapa barang yang berharga milik korban. Kemudian tersangka mulai mempersiapkan untuk melakukan perbuatannya. Sekira itu ya. Kenapa? Nanti ini aja ambil. Tapi kasih aja. Nah, ini untuk kronologi kita sampaikan ya. Terakhir ya rekan-rekan. Satu lagi soal itu kan jenazahnya ditemukan menghitam, itu tuh udah diketahui belum sih dia sejak kapan meninggalnya? Ditemukan berapa hari ya? Kalau dari hasil penyidikan kami ya Mbak, itu ada dugaan yang bersangkutan si korban ini setelah 3 hari pasca diduga meninggal tersebut. Terakhir Mbak Yona. Oke, terima kasih Pak Kabid. Pak Dir, izin saya Yona dari Metro TV mau bertanya. Tadi disampaikan ada 35 kasus kejadian tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Itu boleh dirinci Pak titiknya di mana saja. Kemudian di sini kan disita ada puluhan senjata tajam. Ini pelaku mendapatkan senjata tajam yang sebesar-besar ini dari mana? Kemudian tadi di situ ada senjata api ilegal juga Pak. Itu didapatkan pelaku dari mana? Dan itu dari kasus yang apakah tawuran juga atau kasus curas atau curat? Kemudian ini kan menjelang Ramadan Pak, bagaimana polisi khususnya Polda Metro Jaya melakukan pengamanan di tempat hiburan malam menjelang Ramadan. Dan terakhir Pak Dir, izin mau bertanya terkait kemarin Pak Jokowi kembali diperiksa di Polresta Surakarta ya Pak, itu apalagi sih yang didalami dari kasus tersebut? Terima kasih Pak. Ya baik, makasih. Terkait dengan 35 aksi tawuran, jadi data yang ada pada kami, jadi untuk wilayah Jakarta Timur itu ada 10, jadi untuk wilayah Jakarta Pusat itu ada 6, wilayah Jakarta Selatan ada 5, Depok itu ada 6, dan masing-masing Polres Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tangsel, Bekasi Kota itu 2. Itu yang aksi tawuran yang selama ini 35. Jadi pola yang kita lakukan karena kita memperbanyak kegiatan-kegiatan preventif ya, yang biasa terjadi mungkin lebih banyak di wilayah-wilayah menjadi sasaran kita karena kita prioritas kemarin ada di pusat, selatan maupun timur. Ini ada pergeseran tadi seperti tadi saya sampaikan, ada 6 yang ada di wilayah Depok. Itu yang kita lakukan. Dan senjata tajam ini ya, yang hasil yang cukup banyak, panjang besar ini banyak didapatkan, ada yang dari media beli lewat online, ada juga yang di beberapa pasar-pasar yang ada di memang bukan pasar-pasar di tempat umum, itu ada yang dijual, tapi rata-rata dari online. Itu yang hasil dari analisa yang pendalaman setelah dari pemeriksaan. Untuk Senpi itu dari Krimum itu nanti yang akan menyampaikan. Baik rekan-rekan sekalian, pertama terkait dengan Senpi Sajam yang berhasil diamankan, itu adalah dari peristiwa-peristiwa tindak pidana yang
berhasil kami lakukan pengungkapan dan tersangka yang memilikinya sudah kami tetapkan sebagai tersangka, baik itu dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian perbuatan pidana pembunuhan maupun kepemilikan terhadap senjata tajam maupun senjata api secara ilegal. Sumber yang diperoleh atau sumber memperolehnya senjata api maupun senjata tajam ini juga terus kami lakukan upaya pendalaman oleh penyidik, sebagaimana juga yang pernah kita lakukan dalam beberapa waktu lalu untuk menelusuri dari mana sumber senjata api maupun senjata tajam yang dimiliki oleh para tersangka. Kemudian pertanyaan yang satunya lagi tadi terkait dengan penanganan atau pemeriksaan pelapor Pak Jokowi. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, memang benar kemarin kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka memenuhi pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Pemeriksaan yang dilakukan baik itu terhadap saksi maupun terhadap para ahli ataupun terhadap pelapor, juga terhadap tersangka dalam bentuk permintaan keterangan, pengambilan keterangan berita acara tambahan, ini semata-mata adalah dalam rangka memenuhi atau melengkapi kelengkapan berkas perkara, sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keberimbangan, menjaga profesionalisme, dan memberikan hak-haknya secara berimbang kepada semua pihak. Semoga dengan upaya yang kami lakukan ini, kita bisa segera mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan dimaksud. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya, terjawab Mbak Yona. Oke, terkait tentang pengamanan hiburan malam, ini tadi sudah disampaikan bahwa operasi Pekan Jaya ini memang waktunya sudah berakhir, tetapi dilanjutkan tentang adanya Satgas Anti Tawuran. Dan ini juga kita secara berkesinambungan berkelanjutan nanti akan melaksanakan apel gabungan Satkamtibmas di hari Sabtu di Monas. Ini juga memberikan ruang kepada masyarakat yang beragam muslim untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk tanpa ada gangguan. Termasuk kita juga akan melaksanakan patroli skala besar, sedang maupun kecil di beberapa wilayah, dan ini semua diikuti oleh seluruh Polres jajaran gabungan TNI, Polri, dan pemerintah kota DKI. Perlu kami tekankan kepada rekan-rekan, dari kesimpulan hasil konferensi pers ini, kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa bagi siapapun yang membawa senjata api tanpa didukung oleh dokumen ataupun dinyatakan secara tidak sah, ini akan dikenakan pasal 306 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Begitu juga dengan menggunakan senjata tajam bukan pada tempatnya, bukan pada peruntukannya, akan diancam pasal pidana 307 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Untuk kejadian peristiwa tawuran secara bersama-sama, bersama kelompok, kita
pasal pidana 472 KUHP, ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta bagi masyarakat atau siapapun yang mengunggah aksi tawuran, mengajak secara elektronik akan diancam 247 KUHP dengan ancaman hukuman 4,5 tahun penjara. Demikian pada rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya terus memberikan komitmen tidak mentolerir segala bentuk tindakan yang mengganggu stabilitas Kamtibmas, karena keamanan pada hakikatnya adalah hak dasar setiap warga. Upaya yang dilakukan tidak fokus kepada proses penegakan hukum, tetapi tadi juga Polda Metro Jaya hadir untuk melindungi, membina, dan merawat masyarakat. Hal ini melihat bagaimana program Bapak Kapolda Metro Jaya untuk jaga Jakarta tetap aman, sekaligus memastikan warganya merasa terlindungi dan diperhatikan. Kepada seluruh masyarakat yang melihat adanya aksi tawuran, adanya aksi-aksi lain balapan liar, mengganggu pelaksanaan ibadah, kegiatan di bulan suci Ramadan, ini dapat menghubungi layanan Polri 110. Polri akan hadir selalu memberikan rasa aman dan kegiatan yang positif karena merawat masa depan generasi muda. Ini adalah bagian dari untuk menjaga masa depan bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sambun. Ada dua saya